Oke. Ini tuh bisa melihat hotspot, titik-titik api. Kalau yang ini titik api. Ya, yang ini titik api ini berarti lagi ada tapi kayaknya kecil. Kalau yang merah-merah kuning-kuning ini. kuning ini juga. Nah ini kalau yang ini kita punya DAOPS namanya daerah operasi untuk khusus untuk menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ini ada dari ujung Sumatera sampai ujung Papua kita ada. Emang kita kan ini memang tempatnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mas, bentar ya, aku nyapa Sobat Hijau. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Hijau. Masih bersama saya dan kali ini di episode yang ini saya ditemenin sama Mas Baby Romeo. Ya. Halo. Nah, sore hari ini kita berdua ini lagi ada di posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, buat apa? Tentunya pasti buat ngobrolin dong. Ngobrolin apa sih? Kita ngobrolin yuk bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan nih Mas. Dengan pendekatan teknologi modifikasi cuaca. Wah, seru tuh. Apaan itu? Kita ikutin ya sama-sama ya Sobat Hijau ya. Masih tetap di Ngabuburit di Hutan. Mas Bibi, ya. Tadi kita berdua. Sekarang kita udah ditemenin sama Pak Budi. Oh iya nih. Nah, ini jagoan nih. Jagoan. Katanya sih jagoan. Tapi nanti kita tanya jagoan di mana. Tapi kita nggak lagi di hutan ya, Mas Bibi ya. Tapi kita lagi ngomongin pengendalian kebakaran hutan. Siap. Sama aja, nggak usah di hutan juga kan ya. Mas, kemarin sempat denger ya cerita-cerita soal Rara. Oh iya, itu uang hujan. Tren, apa ini? Oh, keren ya? Apa? Trending, viral. Karena dia bisa datengin hujan. Pakai itu tuh. Nah, pus gitu ya. Kayak Buddha bless you gitu. Gue nggak tahu sih. Itu apa tuh? Iya. Maksudnya nggak tahu. Nanti kita tanya lah langsungnya. Tapi itu Rara. Ini Roro. Oh bukan. Oh bukan. Pak Budi. Ini Pak Budi dari BRIN ya. Dari BRIN ternyata lawannya Rara. Jagoan juga ya. Saya nggak ada lawan. Ya kita tanya. Pak Budi, siap. Apa ini urusannya sama Rara pawang hujan? Kayaknya ikutan ngetop nih gara-gara Rara. Ya, saya waktu itu sempat awalnya berpolemik dengan dia gitu ya. Karena pada saat acara MotoGP di Mandalika, kami juga melakukan operasi di sana, tapi yang ngetop dia begitu. Kalah. Tapi belakangan saya pikir saya perlu berterima kasih sama Mbak Rara. Karena dengan begitu teknologi modifikasi cuaca itu ternyata juga ikut banyak menjadi viral begitu. Contohnya sekarang saya diundang ke sini begitu. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya ya saling bersimbiosis lah ya. Gitu. Dan saya kira semua akhirnya juga memahami bahwa itu adalah gimmick marketing yang luar biasa sukses begitu ya. Meskipun nggak disengaja itu ya. Iya. Karena berantem-beranteman dulu. Ya, tidak perlu berpolemik di situlah ya. Jangan berantem bulan puasa. Dengan begitu kan sebelum puasa kemarin. Mandalika jadi terkenal. Iya. Semua orang juga menyatakan bahwa penyelenggaraannya sukses, ditambah ada gimmick seperti itu kan memorable banget begitu. Positif gimmick. Positif. Ini lah. mungkin kita juga perlu bikin gimmick nggak? Udah dari tadi. Bukan, Mas Budi loh. Kita ikutan ngomongnya gini. Gitu. Ya. Nah, Budi. Sore hari ini gitu. Terhujan. Terhujan. Tapi yang dilakuin sama. Bisa juga gitu jadi pawang hujan atau gimana nyebutnya? Maksudnya ini teknologi modifikasi cuaca. Apa yang dilakukan Pak Budi ini loh? Mungkin gini, sebagai pengantar yang namanya teknologi modifikasi cuaca itu kan orang banyak mengartikan dengan istilah hujan buatan ya. Tapi sebetulnya kami itu tidak membuat hujan, gitu ya. Jadi Allah yang buat hujan kayaknya. Pada prinsipnya hujan itu sama seperti pelangi-pelangi lah, Mbak. Pelangi. Ciptaan Tuhan, gitu ya. Betul, sama. Mas Baby mau nyanyi dulu nggak? Oh nggak usah. Terus nanti nggak laku saya nyanyi. Yang bisa kami lakukan adalah mengkondisikan supaya potensi hujan itu jatuh pada tempat yang kita tuju. Gitu potensi hujan jatuh pada tempat yang kita tuju. Ini kalau Mas Baby aja masih berkerut. Lebih hebat dong daripada pawang.
Potensi hujan itu kan ada dalam bentuk awan-awan kumulus ya. Ya. Awan yang kalau kita lihat secara visual itu merongkol-merongkol kayak bunga kol. Nah, kita kemudian kita modifikasi supaya proses fisika di dalam awan itu bisa segera dimulai dan hujannya bisa lebih cepat terjadi. Sorry, itu prosesnya tuh maksudnya kan kalau kita diajarin waktu SD itu Ya, air laut menguap. ya. Jadi kan ada unsur garam itu Betul. naik ke awan. Nah, itu diproses di situ. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi awan ini kan terbentuk dari butir-butir uap air di atmosfer. Betul. Ya. Dengan kita perlakukan modifikasi cuaca, memasukkan bahan semai, partikel bahan semai, itu dia fungsinya sebagai inti kondensasi. Kenapa bisa begitu? Karena si uap air yang ada di awan ini bertemu dengan fase padat. Sehingga proses mereka saling bertumbukan, kemudian saling bergabung, pada saat beratnya itu sudah lebih besar, dia akan jatuh. Jadi hujan. Contoh sederhana gini, Mas. Kalau kita menaruh benda padat di kulkas, ya, katakanlah botol atau gelas begitu ya. Kulkas ini kan banyak uap air. Ya. Setelah beberapa saat di bibir-bibir botol atau gelasnya itu kan kelihatan ada keringat-keringat begitu. Nah, itu karena uap airnya itu nempel dengan benda padat. Nah, si partikel bahan semai yang kami masukkan itu fungsinya untuk itu. Gitu. Secara alami memang si partikel bahan semai, inti kondensasi yang ada di alam itu berasal dari garam-garaman di laut. Betul itu ya. Tapi kemudian kita tambahkan nih supaya prosesnya dia lebih intensif. Makanya Nambahinnya di mana? kita menggunakan pesawat. Ditaburkan, garamnya Itu ditaburkan. garam ditaburin, bener itu ya. Ditaburkan. Aku pernah dengar Ya. tuh kemarin menaburkan Masuk garam. ke dalam awan begitu ya, mencari daerah updraft dan downdraft. Pokoknya begitu ada turbulen begitu, kita lepas. Karena itu memang pasti massa udaranya masuk ke awan. Si Columbus ini ya. Jadi, Iya. wah jadi Cumulus. ini dong meregang nyawa juga yang Ya, bahaya tapi kita juga tetap kan. memperhatikan faktor safety ya, Iya. karena kita menggunakan instrumen radar Artinya di masih Itu Bisa justru nih, dihindarin kan. Iya. Iya. Kalau Columbus itu justru Betul. dihindarin. Ini malah masuk ke dalam Iya. gitu loh, nabur garam ya kan. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Iya, iya. Oh, jadi Keren. bukan sekedar bisa bikin hujan. Iya. rupanya. Jadi kami ini prinsipnya tidak bisa melakukan modifikasi cuaca kalau tidak ada awannya itu sendiri. Kalau iya. tidak- No Itu cloud, no maksudnya. seeding. Makanya kami itu bukan membuat hujan, bukan hujan buatan. Kalau kami diminta untuk melakukan operasi hujan buatan, mendatangkan hujan tapi di musim kemarau yang nggak ada awan, yang nggak bisa. Oh. Jadi emang nggak ada awannya Nggak kan? ada awan. Tapi kalau sebaliknya, dari hujan menjadi nggak hujan. Prosesnya sebetulnya sama, Oh. hanya strateginya beda. Apa yang terjadi di Mandalika kemarin, kita melihat awan-awan ini bergerak dari radar, dan kita bisa memprediksikan bahwa awan ini kalau dibiarkan akan jatuhnya di daerah Mandalika. Oke. Sehingga kita Sirkuit jatuhkan kan dulu. gitu ya. Jatuhkan dulu sebelum dia sampai di sana, kita cegat, dijatuhkan. Prosesnya sama. Iya. Umumnya modifikasi cuaca ini digunakan untuk menambah air di waduk atau di danau gitu ya. Juga untuk karhutla gitu. Pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla. Iya, iya. Jadi proses hujannya dipercepat. Oke, iya. Saya pikir tuh waktu itu, nih Mas Bibi, emang bisa mindahin hujan tuh dalam arti gini, yang harusnya di sini terus dipindah, tapi ternyata nggak literally begitu ya, gitu Iya. ya. Yang tadinya harus menuju ke sana, terus Iya. diberhentikan dulu di Dicegat tengah lah. jalan, dicegat gitu, kayak preman gitu loh kan. Berhenti gitu kan. Ya. Turunnya sini aja Jatuhnya gitu. situ, gitu. Oh, gitu. Tapi itu kelihatannya efektif ya, Pak Budi, untuk Lumayan pengendalian. efektif lah ya. Kita beberapa kali Iya. juga diminta untuk mengendalikan banjir di wilayah ibu Mengendalikan kota dia. Oke. Jakarta begitu ya. Oh itu bisa. Oh, karena hujan tadi. Ya itu. Jadi awan-awan yang akan bergerak masuk ke Jakarta, kita cegat, jatuhkan di wilayah laut begitu ya. Karena biasanya begitu sudah kejadian banjir, hujan sedikit pun kan udah akan jadi genangan tuh. Nah, kita cegah itu nggak menumpuk lah airnya gitu. Jadi kalaupun tetap hujan ya tetap. Kalau akurasi nih sama pawang tuh, Nah, itu ya. itu gimana sih? Kalau pawang kan tadi pakai itu. Nah, itu kalau ini kan rasional nih, Iya. maksudnya kita bisa tahu ya gitu loh. Kita Tapi kan kalau itu kan menggunakan mazhab masa saintifik lah. berat nih. Oh, Gitu iya, ya. iya. Sufi nih, udah sufi. Kalau teknologi modifikasi itu, modifikasi cuaca itu mazhabnya adalah mazhab saintifik. Hmm. Dalilnya Bukan teknologi ilmu. gitu Oh, ya. Teknologi ya.
Tapi kalau dia pawang, mazhabnya adalah kearifan lokal mungkin. Betul. Dalilnya klinik atau gaib gitu ya. Dua-duanya mungkin berjalan begitu. Tinggal tergantung bagaimana keyakinan kita aja kan. Kalau ditanya kami punya datanya. Hasil pelaksanaan kami seperti apa, data-datanya ada. Gitu. Dan kami pun melakukan operasi saat itu, sehari-harinya selalu menganalisa data hari itu seperti apa. Gitu. Karena cuaca kan dinamis ya. Iya. Jadi emang benar ya, itu memang bisa mengendalikan ya Pak Budi ya. Mas Baby, sebagai orang yang hidup cara di perkotaan, benar nggak kerasa kebakaran hutan dan lahannya itu seperti apa? Ya mungkin secara nggak langsung. Jangan mungkin. Ya nggak, maksudnya secara nggak langsung gitu ya. Maksudnya caranya nggak langsung kerasa gitu. Tapi ya lama-lama akan pasti kerasa gitu. Karena yang pertama ya pasti kan apa tuh, kalau kebakaran hutan ya misalnya yang pasti itu asap ya. Itu udah pasti sangat mengganggu ya, apalagi sampai mampir ke negara lain kan malu gitu kan. Nah, beritanya di mana-mana gitu ya. Itu aku sempat ngalamin itu kemarin ya. Waktu kejadian itu ya. Ada di mana emang? Waktu itu kalau nggak salah ada di Singapura, pas lagi di Singapura. Emang ngerasain ada asap? Dan pasti ngelihat juga udah lama? kalau nggak salah, udah lama. Nah, tapi kalau sekarang aku lihat sih alhamdulillah ya, udah jauh berkurang lah. Udah jauh berkurang. Berhasil nih kayaknya nih. Ya ini pawangnya. Salah satunya mungkin karena pawang ini ya. Tapi nih ya, supaya pasti banget nih Mas Baby, emang bener perasaannya Mas Baby, atau karena berkat pawang emang turun atau enggak, kita hubungin ya. Ada Pak Basar Manulang, beliau adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita coba sambung ya secara virtual karena beliau lagi ada di lapangan. Sebentar ya. Nah, kita untuk tahu nih ya bener atau enggaknya, kita hubungin Pak Basar Manulang ya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Pak Basar, selamat sore. Ya, sore Bapak. Pak, ini saya bersama Pawang Hujan, maksudnya Pak Budi dari BRIN dan bersama Mas Baby Romeo nih Pak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Tadi katanya Pak Budi cerita bahwa bisa melakukan teknologi modifikasi cuaca alias jadi pawang hujan gitu ya Pak ya. Nah, kata Mas Baby katanya, iya emang kerasa nih bahwa kebakaran hutan dan lahan saat ini tuh udah sangat jarang sekali terjadi. Gitu. Kalau datanya sendiri Pak, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti apa Pak untuk kasus kebakaran hutan dan lahan? Kalau kita dari baseline data 2019, itu kan tercatat hampir 1,6 juta. Begitu tahun 2020 yang lalu itu menurun 82%, sekitar 296. Tapi di tahun 2021 itu agak sedikit meningkat 80.000 atau menurun dibandingin tahun 2019 sekitar 78%. Kalau kita lihat tahun 2022 ini, dari periode Januari sampai 31 Maret yang sudah kami hitung, itu tercatat sekitar 20.365 hektar. Dibandingkan secara head to head periode yang sama, Januari sampai 31 Maret tahun 2021, itu menurun sekitar 3.600 atau sekitar 15%. Ya. Jadi itulah kondisi kebakaran hutan dan lahan dalam periode 2 tahun dan 3 bulan terakhir ini tahun ini. Oh, jadi emang bener turun nih Pak ya. Jadi apa yang dirasakan oleh Mas Baby nih benar, ternyata benar Mas. Emang nggak cuma perasaan lo doang gitu ya. Pak, tadi kan udah bicara dari sisi teknologi modifikasi cuaca ya Pak ya. Tapi pasti tentunya ada lagi hal lain yang dilakukan selain melalui teknologi modifikasi cuaca. Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal untuk mengendalikan kebakaran atau mencegah kebakaran hutan dan lahan terjadi Pak. Jadi sejak kita belajar dari sejarah buruk tahun 2015 yang karhutlah itu hampir mencapai 2,5 juta ya. Di era pemerintahan yang terhormat Bapak Presiden, kita melakukan corrective action ya. Ada kebijakan-kebijakan
sejak saat itu lebih memprioritaskan upaya-upaya pencegahan daripada pemadaman. Nah, saya bicara sejak tahun 2020, itu juga diarahkan Bapak Presiden pada saat rapat pengarahan Rakornas Karhutla di Istana secara virtual tanggal 22 Februari tahun 2021 lalu. Ya, harus menemukan solusi permanen dalam pengendalian karhutla. Dalam hal ini, kita pemerintah ya, sebagai implementasi dari Impres nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Semua lembaga kementerian termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, sudah punya tanggung jawab yang sama-sama. Tapi ini harus bersinergi. Satu, strategi selain TMC, ini bagian dari TMC sebenarnya, adalah pendekatan analisis. Ini bahasa saya terlalu ilmiah, enggak ya? Ya. Dan kita melakukan analisis iklim dan langkah-langkah seperti monitoring cuaca, ya, analisis. Dan dari hasil inilah ada kegiatan namanya modifikasi cuaca, ya. Strategi yang kedua dalam rangka operasional. Nah, saya ini ke lapangan dalam rangka itu memperkuat yang melakukan pengendalian itu dengan memperkuat satu deteksi dini. Nah, ini teman-teman saya lihat di posko ya. Iya Pak, di posko Pak. Ya. Melakukan deteksi dini ya, satgas terpadu ya dari seluruh pemangku kepentingan. Terus juga posko lapangan kita perkuat. Saya bahkan tadi ini pulang dari satu desa di Pelelawan. Saya ketemu lurahnya dan anggotanya. Mereka sudah mendeklar desa bebas api, ya, Free Fire Village, biar agak ngerti. Desa bebas Dan ini dibina oleh teman-teman mitra ya, pemegang ATI. Saya tadi bicara, jadi responsibilitas, rasa komitmen itu yang perlu kita juga tingkatkan, termasuk ke masyarakat ya. Sehingga langkah-langkah tadi saya juga cek peralatan-peralatan yang ada di mitra sebagai langkah antisipasi, meskipun sampai saat ini situasi terkendali hampir di seluruh Indonesia, karena setiap pagi saya melaporkan kondisi karhutla nasional 2 kali sehari ke Ibu Menteri, pagi dan sore. Iya, Pak. Ya. Dan di samping itu, langkah yang tidak kalah penting adalah penegakan ya, jadi berjalan. Dan juga bagaimana di dalam upaya pengendalian karhutla ini memperkuat peran masyarakat. Masyarakat kita jadikan sebagai subjek pembangunan di dalam pengendalian karhutla melalui MPA, masyarakat peduli api. Dan juga 2 tahun terakhir ini ada yang kita sebut masyarakat peduli api berkesadaran hukum atau MPA Paradega. Ini quote and quote, ini semacam kolaboratif justice. Kita merekrut masyarakat berdasarkan informasi dari teman-teman kepolisian. Siapa biasanya masyarakat yang bisa membakar, kita rekrut itu menjadi tenaga kita untuk pengendalian karhutla. Langkah ketiga adalah bagaimana ini pengelolaan kawasan, karena kita bicara pengendalian karhutla itu berdasarkan landscape, ya, melalui pengelolaan gambut ya. Di sini ada di KLHK, ada di satu Dijen, ada BRGM. Dan itu bagaimana gambut itu tetap terjaga, ya, tetap basah melalui pengamatan tinggi muka air. Itu Mas Budi jauh lebih pakar karena meng-create itu teman-teman dulu BPWT. Sehingga kita juga melibatkan para praktisi ya, terus juga pengelola kawasan, izin ATI, hutan alam, perkebunan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus bersinergi. Beberapa waktu lalu sudah terbit SK Ibu Menteri 169 ya, yang namanya Follow Netsing, Forest and Other Land Use Netsing tahun 2030. Ini komitmen pemerintah Indonesia, bukannya milik KLHK. Ini milik Indonesia, milik dunia. Intinya bagaimana tahun 2030 ke depan serapan karbon lebih besar atau sama dengan emisi. Nah, kita bicara emisi sebagai tugas kami di pengendalian karhutla. Kalau gambut terbakar, emisinya luar biasa.
Kalau kebakaran kita bisa tekan lebih rendah lagi, dan dengan sinergitas semua para pemangku kepentingan, terutama di tingkat tapak. Ada unsur TNI, kepolisian, BPBD, Pemda, masyarakat, pokok ada. Kita tekan, saya yakin capaian itu bisa tercapai. Kira-kira itu yang terus kita kembangkan ya dalam selain itu. Itu tadi ada solusi permanen pengendalian karhutlah melalui 3 strategi itu. Ya, Agak panjang ya. Terima kasih loh Pak. Ini lagi di lapangan ya Pak ya. Iya. Saya nggak ganggu lagi deh Pak. Salam dan semangat terus Pak buat teman-teman Manggalakni yang ada di lapangan ya Pak ya. Silakan dilanjut Pak. Nanti ini kita juga masih pengen ngobrol lagi soalnya di Pak ya. Terima kasih ya Pak Basar ya. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Baby Romeo, Mas Budi. Siap. Saya nunggu Mas Budi di Pekanbaru besok. Insya Allah lusa Pak. Nah, tadi kita udah denger ya. Jadi ternyata benar. Dan memang banyak banget upaya Mas yang udah kita lakuin juga. Yang Indonesia tuh sebenarnya udah lakuin. Tadi kan Pak Basar juga bilang ya. Tidak hanya dari PLHK, tapi juga semua bahkan dari level yang sangat di desa gitu ya. Tadi ada desanya. Mas Baby, sekarang saya mau nanya nih. Apa tuh? Public figure kan, juri loh. Menentukan yes or no. Ya kan? Nah, kira-kira apa peran yang bisa dilakukan netizen sih Mas untuk bisa berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan menurut Mas Baby nih? Walaupun bukan milenial lagi ya. Ya, salah satunya mungkin dari sekian banyak cara, sebenarnya sih banyak cara. Salah satunya mungkin ya yang pasti ini, ya untuk netizen sekarang ini kan banyak nangkep berita itu kan suka yang nggak dari nggak dari sumber yang benar, yang pas. Nah itu mungkin kita harus lebih belajar sekarang, artinya semakin mudah kita memperoleh banyak informasi sekarang lewat medsos gitu ya, tapi juga semakin kita berhati-hati atau lebih detail lagi untuk mencari sumber kebenarannya, karena ini bahaya kalau sampai jadi provokasi kan. Kalau udah satu salah, yang ini punya teman nyebar nyebarnya benar. Nah, kalau misalnya beritanya udah salah disebarnya nggak bener, ini kan juga ngerusak nama bangsa juga, ya kan. Ya paling salah satunya itu aja. Salah satunya Pak Budi, setuju ya? Ya. Nah, betul. Nah, ini Sobat Hijau, apa yang disampaikan sama Mas Baby Romeo ini kayaknya, wah, udah bener banget. Kita katanya cinta sama bangsa dan negara kita, maka yuk kita sama-sama cari sumber informasi yang benar. Seperti misalnya saya tadi mencari informasi langsung kepada sumber-sumbernya yang saya banyak nanya ya. Nah, tadi Mas Baby juga banyak tanya supaya nanti Mas Baby ngomongnya juga gak salah, tidak disinformasi, tidak hoax gitu ya. Nah, jadi Sobat Hijau dimanapun berada, ini juga sudah mendekati azan maghrib. Saya juga harus segera mencari makanan. Mas Baby sudah pasti harus segera pulang. Keroncongan. Nah, Pak Budi mungkin juga harus mencari makanan atau minuman. Mungkin kayaknya kalau Pak Budi cukup minuman gitu ya. Jadi makanan, kalau minuman udah kenyang deh, hujan soalnya. Kenyang juga soalnya ya. Jadi Sobat Hijau, kita nanti ketemu lagi di episode yang lain dengan bahasan yang tentunya pasti lebih menarik lagi dan dengan sumber-sumber informasi yang lebih hebat lagi. Jadi sore ini kita sudahi dulu ya ngobrolnya kita, tapi kita tetap akan ketemu lagi di Ngabuburit di Hutan. Masih bersama saya Nukum Tikani Mulyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.